Jadi cara untuk menentukan histogram, polygon frekuensi, dan ogive, cara pertamanya itu kita harus menentukan yang namanya jangkauan. Jadi cara mencari jangkauan, pertama kita harus nentuin dulu data terbesar sama data terkecil. Karena di soal itu data terbesar 98, data terkecilnya 24, maka rumus jangkauan data terbesar kurang data terkecil 98 kurang 24 hasilnya 74. Jadi kita udah dapat nih jangkauannya 74. Setelah nentuin jangkauan, kita harus nentuin banyaknya kelas juga. K. Rumus K 1 tambah 3,3 log N. N nya berapa sih? Karena tadi di soal, kalau misalkan di soal itu udah diketahui bahwa nilai ulangannya 20 siswa. Jadi N nya itu 20. Jadi kita masuk ke sini 1 tambah 3,3 log 20. 1 tambah 3,3 log 20 itu 1,3. Maka 3,3 dikali 1,3 hasilnya 4,29. Ditambah 1 hasilnya 5,29. Karena dia hasilnya komaan, jadi dibulatkan ke atas jadi 6. Setelah udah nentuin banyaknya kelas, kita harus nentuin yang namanya panjang kelas atau interval kelas. Ini simbolnya C. Jadi cara nentunya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Tadi jangkauan 74, banyaknya kelas itu 6. Jadi 74 bagi 6 12,3, tetap sama, digenapin ke atas jadi 13. Jadi kita tadi udah nentuin jangkauan, banyak kelas, sama panjang kelas. Setelah itu kita buat namanya tabel frekuensi seperti ini. Nah, nilainya dari 21 sampai 33. Kenapa dari 21 bukan dari 24? Karena biar lebih gampang jadi 21. Kenapa bisa 21 sampai 33? Karena 21 ditambah 13. 13 dapat dari mana? Dari panjang kelas 13. Jadi semuanya udah ditambah 13-nya sampai 98, akhirnya jadi ada total kelasnya ada 6. Setelah itu kita nentuin turus. Bagaimana cara menentuin turusnya? Dari nilai-nilai yang ada di dalam sini. Jadi 21 sampai 33. Kita lihat dari 21 sampai 33 itu adanya 24 sama 30. Cuma 2 itu doang. Jadi turus di kelas 1 cuma ada 2. Sampai kelas 6 juga tetap hitungnya seperti itu. Setelah frekuensinya udah ketahui, frekuensi dapat dari ini, dari turus, kita cari frekuensi FK lebih kecil. Bagaimana cara nentuinnya? Kenapa dia bisa 0? Karena dia masih di awal. Jadi 0 tambah 2 hasilnya 2, 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 2 hasilnya 7, 7 tambah 3 hasilnya 10, 10 tambah 6 hasilnya 16, 16 tambah 4 hasilnya 20. Kalau ditanya FK lebih besar, dari 20 naik ke atas sama, tapi bedanya ini dikurang. Jadi 20 kurang 2 18, 18 kurang 3 15, 15 kurang 2 13, 13 kurang 3 10, 10 kurang 6 4, 4 kurang 4 0. Ini. Dan total tadi yang frekuensinya itu ditambah jumlahnya itu ada 20. Tuh. Jadi setelah kita udah dapat tabel frekuensinya, langsung ke pertanyaan tadi, mencari histogram. Jadi cara mencari histogram itu dilihat dari tabel frekuensi. Yang dilihat adalah frekuensinya ini. Masuklah ke dalam grafik ini. 21 sampai 33 dia frekuensinya berapa? Dia frekuensinya 2. Jadi di sini 2. Terus 34 sampai 46. 34 sampai 46 frekuensinya ada 3 nih. Sampai 86 sampai 98 dia frekuensinya di situ adalah 4. Setelah itu dibuatin kotak-kotak. Inilah
histogram. Jadi histogram itu diambil dari tabel frekuensi yang dilihat dari frekuensinya gitu. Histogramnya udah ketemu, lalu ke pertanyaan selanjutnya yaitu poligon frekuensi. Jadi sebenarnya poligon frekuensi itu diambil dari histogram, data-datanya semua, cuma yang membedakannya itu adalah kita ambil dari titik per kelas ini, titik tengahnya kan semua titik tengah ini. Setelah udah ditentuin titik tengahnya, kita ambil garisnya, jadilah poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini sama seperti histogram, cuma kita ambil datanya terus kita garis gitu. Poligon frekuensi sudah selesai. Ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir yaitu ogive. Jadi ogive itu terbagi menjadi dua, ada ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif sama dengan frekuensi kumulatif lebih kecil, kalau ogive negatif frekuensi kumulatif lebih besar. Dapat dari mana data-data ini? Kita lihat di tabel frekuensi. Nah, di sini udah aku tulis. Jadi FK ini frekuensi kumulatif lebih kecil, artinya ogive positif, yang ini ogive negatif. Jadi kita ambil datanya yang dari sini semua. Seperti contoh yang 21 sampai 33. Dia di titik 0. Kita tulis di sini di titik 0. Terus yang 34 sampai 46, kita lihat 34 sampai 46 itu di titik 2. Jadi ini di titik 2. Terus yang 47 sampai 59 dia di titik 5. Kita lihat lagi 47 sampai 59 itu di titik 5 sampai seterusnya. Nah, yang ogive negatif kita lihat dari sini. Kenapa bisa 20? Karena kita ambil dari bawah, dan 20 kurang 2 sama dengan 18. Seperti itu. Jadi kita ambil yang ogive negatifnya dari sini. Pertama, dari 21 sampai 33 di titik 20. Kita lihat benar di titik 20. 21 sampai 33. Terus kita cek yang 34 sampai 46. Dia di titik 18. Kita cek. Benar ya, 18. Nah, sampai seterusnya. Setelah itu kita buat garis. Kita ambil kesimpulannya bahwa yang titik biru ini yaitu namanya ogive positif, yang warna ungu ini ogive negatif. Seperti itu.